tanah papa ada 2 kapling, rumah ada 1. Saya tawarkan sama perusahaan, dia yang mau. Silakan ambil, Fani bayar sama mama. Buat kita bertiga 30 miliar. Untuk 200 lebih miliar nggak ada. Dia menyampaikan tuntutannya supaya tidak dilaporkan pidana gitu kan. Ya berikanlah ke dia hak warisnya dia senilai 500 miliar. Misalnya ternyata ibu menang gitu kan, dari hakim tidak menyetujui permintaannya Stefani gitu misalnya. Ibu tetap rencana memberikan? Ya, saya tetap akan kasih dia. Oke, thank you Bu Kusmayanti dan Bu Ika udah hadir ya. Gue kehadiran teman-teman di sini, soalnya gue kaget ya, dan gue nggak tahu benar atau nggak. Katanya ada anak yang mau nuntut minta 500 miliar dari ibunya sendiri dan juga mau mempenjarakan ibunya sendiri. Masa sih? Benar itu, Pak. Ceritanya kayak gimana? Ceritanya ya mungkin karena dia tuh anak saya dari kecil mah baik, terus menikah tahun 2007 sampai punya anak. Dia juga saya mandiin anaknya karena papanya juga sayang. Nah setelah menikah saya nggak tahu lagi ya Mas, itu kurang lebih perubahan itu 3 tahun. Oh baru 3 tahun menikah oh, itu setelah menikah. Itu kan berarti 2010 gitu. Nah 2011 baru kakaknya menikah. Nah, jadi diloncat gitu. Dan awalnya memang dia menikah pun kita setuju itu. Nah gak tahu dah, terus dia nggak pernah datang karena udah ada keributan di rumah. Sama papanya, sama kita orang juga gitu. Tadinya mah anaknya bener-bener pokoknya bela keluarga, sayang keluarga, bisa berubah begitu juga. Saya nggak tahu dah gimana caranya itu. Cuman mungkin sebelum kita ke sana ya, boleh sharing nggak sih? Soalnya ini kan saya baru tahu juga case-nya ini udah sejak 2021 sebenarnya kan. Dan kalian udah ada beberapa back and forth lah, udah ada beberapa pertemuan kelihatannya kan. Nah sekarang tuntutannya apa sih emangnya? Ya, jadi kan awalnya itu Mas ketika Stefani ya menemukan adanya, katanya mamanya kan memasukkan tanda tangan di surat keterangan waris. Nah, itu kan dia laporkan ke Polda. Tapi sebelum dilaporkan ke Polda, setelah dia mendapatkan kabar dan dia ke notaris, ternyata dia menemukan bukti bahwa katanya tanda tangannya itu dipasukan di surat keterangan waris itu. Nah, dia itu langsung mensumpasi mamahnya tanpa ada datang dulu, bermusyawarah dulu keluarga. Karena kan sebelum terjadinya laporan tahun 2021, dari sejak tahun 2013, itu Stefani itu nggak pernah ada kabar, Mas. Dari 2013 sampai 2021 itu. Dari 2000 habis meninggal. Iya, bahkan habis 2012. habis meninggal papahnya 2012 itu, Stefani itu nggak pernah ada kabar. Datang ke mamahnya nelpon ke mamahnya itu nggak pernah ada sama sekali. Kan ada ulang tahun. Nggak pernah. Setahun sekali aja dari masih ada papanya juga, Pak Kyung-hee tahun baru. Nggak pernah, apalagi ulang tahun. Sejak 2010. 2010. Iya masih ada papahnya. Oh waktu masih ada papanya. Dia juga sudah. Kyung-hee aja nggak pernah. Jadi kayak tahun baru. Nggak pernah tahun baru, saya cuma tahun baru aja. Apalagi ulang tahun baru aja. Pak Kyung-hee nggak ada. Jadi ketika papahnya meninggal 2012 itu, ketika ada konflik, nah sejak itulah Stefani tuh nggak pernah ada kabarnya lagi Mas. Dan sampai tahun 2021 melaporkan tuh dalam kurun rentang waktu 10 tahun lebih tuh ya, tidak pernah datang ke rumah mamahnya, menyapa, menanyakan, walaupun pun nggak pernah. Tiba-tiba mamahnya dapat surat somasi aja dari pengacaranya. Tahun 2021 itu. Nah, ketika disomasi ternyata isi dari somasi itu ya dia menyatakan bahwa ada dugaan pemalsuan terhadap surat keterangan waris, haknya dihilangkan, seperti itulah seperti yang dalam laporannya dia. Dan dia meminta hak warisnya dia untuk dibagikan. Nah, kemudian waktu itu kan yang datang Mas Dandi ketemu dengan pengacaranya. Nah, di situ tuh memang dia menyampaikan tuntutannya supaya tidak dilaporkan pidana gitu kan.
ya berikanlah ke dia hak warisnya dia senilai 500 miliar. Nah, nilai dari 500 miliar itu, dia itu menghitung dari nilai aset almarhum papahnya yang ada atas nama mamahnya. Juga kan ada perusahaan juga Mas, karena kan waktu Bu Kusumayati dengan Pak Sugianto ini, waktu awal-awalnya itu kan mendirikan perusahaan dari tahun 1995 ya Bu ya? Enggak, Dari tahun berapa? 1981 apa 83. Oh, dari 1981. 1981. Ya, itu dari tahun 81 Bu Kusumayati sama suaminya itu benar-benar merintis dari nol usaha ini. Nah, Stefani menghitung 500 miliar itu selain dari aset rumah, aset tanah yang milik almarhum papahnya, dan Bu Kusumayati juga menghitunglah penghasilan selama itu perusahaan papahnya. Sehingga dia mengkalkulasi haknya dia itu nilainya 500 miliar gitu. Nah, karena tidak menyanggupi, tidak ada titik temu, akhirnya Bu Stefani melaporkan ke Polda. Dan bergulirlah laporan ini di Polda gitu. 500 miliar kan yang saya baca kan hak beliau kan 1/8 kan? Iya, 1/8. 1/8. Berarti 500 miliar tinggal dikali 8, berarti punya 4 triliun. Saya orang terkaya di Orang Kerawang. terkaya di Kerawang, Kalau Mas. punya 4 miliar. 4 triliun. 4 triliun, maaf. 4 triliun saya orang terkaya di Kerawang. Makanya kita sampai, ya makanya deadlock itu salah satunya itu kan ada nilai-nilai yang memang tidak bisa kita penuhi gitu. Karena perhitungan-perhitungan dia ya perhitungan sendiri gitu. Oke, ya tentu saya kan dengan adanya podcast ini tujuannya juga untuk edukasi kan ya. Karena saya sendiri juga sebagai seorang anak dan juga sebagai orang ayah gitu kan. Tentu kita ini pengen semuanya juga belajar lah sama-sama. Tapi kita pengen tahu deh emang perubahannya itu sejak kapan sih? Maksudnya tadi kan infonya kan 3 tahun setelah merit. Tapi waktu 3 tahun merit itu tuh udah umur berapa berarti ya? Dia menikah umur 21. Berarti kan selama 21 tahun itu, berarti 21 plus 3, 24 tahun gitu kan? Iya. Selama 24 tahun itu kan Tinggal sama Bu Kusumayati. Enggak. Dia menikah, keluar. menikah kan setelah itu kan keluar. Tapi kan selama 24 tahun itu kan tinggal bareng. 21 tahun. 21 tahun. Dia Oh, tinggal iya, iya. bersama saya. Bener. Dia merupakan anak yang baik, anak yang nurut. Apalagi kakak-kakaknya kan laki-laki. Dia anak perempuan pertama. Gimana rasanya saya senang. Walaupun dia dilahirkan oleh saya susah sekali. Sampai 3 hari 3 malam saya di rumah sakit. Itu anak gak keluar-keluar. Disuntik, di apa-apa. Itu. Tapi kan begitu keluar kan kita senangnya gimana ya. Nah pokoknya anak yang manis lah. Anak yang ya gimana sih. Tidur juga sama bareng. Apa dan diurusin gitu ya. Namanya kita mah di daerah ya Pak. Jalan-jalan kita juga selalu semua anak saya bawa, gak pernah ada pun satu yang ditinggal. Setiap pagi pasti kita makan bersama, gak pernah enggak. Kecuali kalau siang saya masih kerja, malam kalau saya pulang mereka belum makan, pasti juga kita makan bersama. Setiap hari Sabtu atau Minggu salah satu pasti semua anak dibawa. Emang dulu punya hobi apa sih waktu kecil? Apakah ada sering jalan kemana gitu? Pokoknya dia nggak bilang hobinya apa, tapi papanya kalau ajak ya misalnya, walaupun kita nggak bisa, ekonomi kita nggak bagus, tapi kita selalu diajak jalan bersama. Emang ekonominya nggak bagus? Waktu pertama kali kan saya punya anak nggak ya pas-pasan lah gitu. Kita nggak bisa makan-makan yang gimana gitu. Iya. Tapi kan kita pergi jalan bersama, walaupun ke mall, cuman lihat-lihat, beli roti atau apa, kita selalu bawa semua. Waktu merintis ini. Iya, merintis dari Kerawang ke Jakarta kan, walaupun kita pergi kan ke Jakarta gitu, mau nggak mau kan, pokoknya selalu setiap minggu tuh diajak jalan. Kebersamaan kita menurut kacamata saya sendiri sih bagus gitu. Sekolahnya di daerah mana sih dulu? Lagi SMP dia sekolah di Bogor di TH, terus SMA dia pindah saya ke Cikarang. Di mana anak saya sekolah saya pindah karena apa, saya ingin dekat dengan anak gitu. Terus lulus S1 juga? Enggak. Oh enggak. Dia kuliah tapi setengah jalan. Oh setengah jalan. Ya. Karena memang dia nggak suka sekolah. Oh nggak suka sekolah ya. Jadi kesempatannya dibuka, tapi emang mungkin memilih sendiri untuk tidak
mengambil S1 lah gitu mungkin. Iya, padahal dia udah masuk sih kuliah buat untuk S1, tapi dia nggak lulus. Oke. Terus waktu nikah kan umur 21 ya, pasti kan pernikahan kan mahal gitu kan. Yang ngebiayain, maaf ya ini mungkin sedikit personal, boleh di-sharing nggak kayak gimana? Dia menikah apa tuh namanya, kita setuju, cuman biayanya saya lupa banget siapa itu, karena kan saya juga dengan keterbatasan apa tuh namanya, pikiran saya mesti kerja, saya mesti masak gitu kan, papahnya kan yang inihin. Jadi apa-apa gitu. Nah, kalau untuk baju pengantin atau apa, pasti saya yang anterin anak saya gitu. Jadi gak semuanya saya handle gitu. Pasti kan ada papahnya. Jadi saya mohon maaf. Saya benar-benar lupa. Oke, tapi saya sempat nonton di podcastnya Uya Kuya, katanya diberikan rumah katanya. Iya. Saya pikir dia menikah untuk bekal ya, kalau kita kan tinggal di Lipo Cikarang. Kalau di Lipo Cikarang kan banyak rumah-rumah yang dikontrakin. Saya nggak tahu ekonomi suaminya gimana atau gimana, saya udah pokoknya setuju. Saya kasih rumah itu bukan saya sombong-sombong. Saya bilang, Van, kontrakin. Hasilnya nanti kalau Fanny butuh jajan-jajan, nggak minta sama suami, nggak ngeberatin suami. Hanya itu yang dalam pikiran saya. Gitu. Rumahnya boleh kasih konteks nggak? Mungkin berapa besar gitu di daerah? Ya pasti itu di Lipo Cikarang, daerahnya daerah Menteng. Belakang Waterboom. Sama rumah saya sendiri, tanahnya lebih besar rumah dia yang saya kasih. Oh, rumahnya lebih besar anak daripada... Saya udah rumah lama, tinggal gitu, nggak mungkin gitu ya. Saya kasih itu perhiasan juga. Buat suaminya juga saya kasih jam, cincin, saya kasih. Sekarang masih tinggal di situ berarti? Berapa tahun kemudian, mungkin 3-4 tahun rumah itu dijual. Oh, dijual. Tanpa memberitahu saya. Kan ya udah namanya dikasih, udah kita nggak iniin. Rasanya dia jual 3,5 M atau 3,7. 3,5 M, uang tahun berapa itu? 2014. 2014, 3,5 M uang sekarang lumayan ya. Sekarang mungkin ya silakan dihitung sendirilah. Kalau misalnya bisa, berarti mungkin mobil segala macam juga diberikan dong. Soalnya kan rumah kan angka segitu juga fantastis ya tahun 2014. Dia tuh waktu menikah, dia anak baik saya bilang. Dia sekolah, pernah saya kasih mobil Jazz baru. Lagi sekolah di Cikarang. Dia menikah, saya tanya, Van, itu mobil mau dibawa? Enggak. Menurut kacamata saya, dia anak baik, Pak. Betul nggak, Pak? Kalau dia nggak serakah waktu itu, nah ya udah, saya jual. Ya uangnya saya kantongin lah, Pak. Oke, kalau misalnya, berarti kalau misalnya Ibu rasakan perubahannya itu tiba-tiba aja gitu ya? Setelah 3 tahun married, apa kan berarti masih kontekan? Setelah married masih kontekan, masih datang? Setelah married, dia masih tinggal di rumah suaminya. Gak tahu tahun berapa, pokoknya dalam waktu ya mungkin setahun atau setahun lebih, dia pindah juga ke Cikarang. Dia menempati rumah saya yang kecil. Saya punya rumah yang kecil buat dikontrakin, dia mau diisi. Kita sama anak ya udah nggak apa-apa, isi aja gitu kan. Nah itu, dia jadi kalau pagi ikut datang ke rumah saya sama suaminya, makan di rumah. Setelah makan di rumah, saya kan mandi, beres-beres mau berangkat kerja ke Jakarta. Dan dia selalu datang ke rumah II-nya untuk ngomongin saya, ngejelekin saya, ngejelekin papahnya. Saya nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Kayak apa maksudnya? Ya dia bilang lah, Mama begono begini, karena II-nya tuh juga nggak mau cerita terus terang ke saya, karena dia bilang ini akan ribut. Satu saat terakhir mungkin II-nya udah terlalu penat, dia bilang sama saya, dia tuh kata suaminya bahwa suaminya kawinin anak saya Stefani, dia akan naik dan saya akan turun. Saya cuman senyum. Terakhir dia bilang, Ci yang benar, masa lu anak lu udah kawin suruh cerai? Saya jawab, sekarang hujan. Saya bilang, ayo, saya bilang
mau sumpah jadi, saya bilang gitu. Betapa bodohnya saya, anak saya perempuan disuruh cerai sama saya. Mungkin aja kalau saya otaknya udah tulalit, itu tuh anak perempuan, saya bilang. Betapa ruginya saya. Logikanya betul kan? Saya bilang kalau ngomongnya itu anak saya laki-laki, mungkin orang percaya. Saya bilang itu kalau itu, nah udah kata dia tuh udah. Nah terus nggak berapa lama lagi konflik kan, karena selalu saya sama papahnya diadu, dijelek-jelekin, anak saya yang besar dijelekin ke saya. Mana bantuin? Si Koko tuh bukan bantu, tapi ngeluyur terus. Waktu itu hanya terpikir sama saya dan suami saya, Pak, coba tanya ke montirnya itu kan teman suami saya, dan saya selalu telepon ke kantor, yang di garasi. Ada nggak? Misalnya nggak ada, dia pergi makan atau ntar dia balik lagi. Kalau pikiran saya waktu itu bukan belain anak saya yang lelaki. Saya pikir ya udahlah, dia udah mau bantu tuh udah bagus. Dia belum kawin dan belum ada tanggungan menurut saya. Logikanya gitu ya. Udah. Terus dia bilang lagi, adiknya sekolah di luar. Dia bilang, Mama tahu nggak? Itu Alin tuh bukannya sekolah, tapi dugem terus. Saya cuma bilang, nanti ya Van, sabar, kalau udah 4 tahun S1 dia nggak lulus, baru Mama tarik pulang. Kalau baru setengah tahun, itu tuh belum bisa kelihatan, saya bilang gitu kan. Pokoknya dia marah uring-uringan, dan saya cuma bilang ke anak saya itu, Neng, sekolah yang benar, kasih Mama S1 2 tahun. Permintaan Mama terlalu berat. Anak saya bilang begitu, yang kecil. Masa bilang ke Stefani ini? Bukan, Stefani kan bilang sama saya, sama papahnya. Tapi saya bilang ke anak saya yang kecil itu, yang sekolah di luar. Saya bilang, Neng, sekolah yang pinter, kasih Mama S1 2 tahun. Saya bilang, anak saya bilang, Mama permintaannya berat amat. Dia bilang, ya berusaha lah, saya bilang, biar biayanya nggak terlalu berat. Kesian atuh Mama capek cari uang. Saya cuma bilang begitu ke dia, Pak. Ternyata terus kan dia sekolah jauh. Jalan kalau panas sampai 42. Saya hanya beliin dia mobilnya setara dengan Starlet lah ya, itu Toyota saya beli. Mereka apa ya? Yaris kalau nggak salah, apa-apa pokoknya ya. Saya di sana nggak sampai 100 juta kan ya waktu itu. Dia marahnya minta ampun. Padahal itu uang saya. Yang marah siapa maksudnya? Stefani. Marah karena ibu beliin mobil. Ya. 100 juta. Tapi kan dulu katanya dia punya mobil. Itu kan dia waktu sekolah. Waktu sekolah dia kan dapat mobil juga. Iya, tapi dia nggak senang. Adiknya saya beliin juga. Karena kan dia udah menikah. Dia udah menikah. Tapi kan suami saya kan masih ada. Adiknya kan masih sekolah. Dia tuh nggak senang dibeliin sama papahnya, sama saya lah kasarnya. Dia nggak senang adiknya dibeliin. Macam-macam. Ya saya mah udah biarin aja. Tapi saya nggak pernah adu domba antara anak, nggak. Saya tutupin selalu. Gitu. Terus tadi kan sempat dibilang juga, tadi saya masih kurang paham tuh, yang katanya anak ibu bakal naik, ibu bakal turun. Yang diinfo sama menantu, maksudnya apa itu? Ya dia bilang, kalau Stefani itu di saya, anak kasarnya dah, maskotnya, itu terlalu nalar, terlalu tinggi menurut saya. Dan saya akan bangkrut, dia akan maju pesat, kawin dengan Stefani, dan saya akan bangkrut. Tapi kenapa ngomong kayak gitu? Saya kurang mengerti, Pak. Saya udah gak kepengen semua omongan dia tuh gak masuk di otak saya. Dan waktu itu nggak lama tuh ya, pokoknya Ii-nya udah penat ngomong begitu. Dia datang sama mamahnya, papahnya nggak mau masuk, sama ada kawannya, menurut dia si orang inilah. Itu suami istri dia tuh, Stefani sama mantu. Di rumah saya terjadi keributan. Padahal saat itu posisinya lagi tinggal di rumahnya. Enggak, ditinggal tapi iya betul. Rumah yang lain, tapi kan rumahnya rumah ibu sebenarnya. Iya betul, itu sampai ribut.
papahnya langsung marah, ya udah pada keluar gitu. Hari itu saya baru pernah lihat suami saya marah begitunya. Marahnya Selama gara-gara apa? Ya karena jadi ribut. Dia tidak mengakui yang dia pernah cerita sama Iinya. Dan Iinya juga, ya lu bilang begini gitu. Suami saya bilang, ya Fani ini bukan keluar dari mamahnya, tapi dari batu. Silakan pada keluar. Itu Saking papanya. marahnya. Saking marahnya. Ya selama saya nikah sama dia, kawin dengan papahnya, baru kali itu saya lihat suami saya marah begitu besar. Belum pernah saya lihat suami saya marah sampai segitunya. Ini di tahun berapa ini berarti? Mungkin di tahun 2009 atau 2010. Antara sekitar segitu. Ya, nah, besok sekarang kan yang dipermasalahkan itu kan aset warisan gara-gara maaf, beliau kan almarhum kan. Boleh kasih konteks nggak? Kan ada sebuah keributan dan kan udah nggak pernah komunikasi lagi berarti sampai beliau meninggal kan juga sudah tidak ada komunikasi lagi. Tidak. Soalnya kalau ada orang tanya juga, tuh papanya sakit, Fani nggak lihat, biarin ini ada istrinya ini. Padahal papanya tuh dulu sayang banget. Dan dia berkata, papanya, dia nggak akan, di batu nisannya, itu kan rumah masa depan kita ya, kata suami saya. Jangan ditulis nama mantunya. Dan suami saya juga bilangnya bukan hanya saya, ke kawan-kawannya, ke saudaranya, setiap ada keributan apa, suami saya selalu bilang ke saudara-saudaranya. Jadi selama 2 tahun waktu papahnya sakit memang Stefani nggak pernah ada nengok, nanya kabar kayak gitu. Nggak pernah. Kalau kata dia anak disayang, apa? Kalau anak disayang, dia bisa datang kan? Tidak ada orang tua yang nggak sayang, Pak. Tapi ada sebuah, tentu kan kalau misalnya situasi seperti itu kan, ya saya sendiri kan juga merasakan sebagai orang tua ya. Pasti kan kita mau, segimanapun beratnya mau berusaha untuk memperbaiki relationship-nya gitu ya. Ada nggak sih upaya-upaya seperti itu waktu setelah terjadinya keributan itu gitu? Sepertinya, gimana tuh, Pak? Dia aja nggak pernah hubungin kita. Seenggaknya anak itu jangan selalu menuntut ke orang tua bagian-bagian. Dia sampai umur segini, mana anak terhadap orang tua ingetnya, apalagi baktinya, sepeser pun belum. Saya bukan meminta, maaf ngomong Pak, saya nggak minta. Cuman saya ditegur, Mama Kyung-hee, itu udah satu kebahagiaan. Mama udah makan, itu bahagianya bukan main, bukan karena uang. Dari bentuk perhatian yang sedikit itu mungkin rasa saya orang tua akan bahagia, akan senang. Ya, kok disapa gitu kan, Ya, diajakin makan. Gitu. Mungkin Mas kalau dulu Mbak Stefani datang dalam kurun waktu 10 tahun itu, datang ke mamanya, berkunjung, menanyakan kabar seperti biasa, ya mungkin hal ini tidak akan terjadi ya Mas ya. Tapi kan ini karena benar-benar selama 10 tahun itu tidak pernah ada kabar ke mamanya, datang pun tidak pernah, menanyakan juga tidak pernah. Kan harusnya ya, masa sih dia kan bukan anak kecil yang harus dicariin oleh ibunya gitu. Justru pada saat dia sudah mandiri, ibunya ingin melihat bagaimana sih perhatiannya anak tuh, kan udah dinikahkan, udah nikah, ingin lihat perhatian anak ke orang tua, ditunggu sama mamahnya gitu kan. Tapi kan tidak pernah ada itu selama 10 tahun itu. Dia punya anak aja Mas, rumahnya dia di Pluit, kita dari Cikarang. Saya setiap pagi mandiin cucu saya. Betapa senangnya kalau kita punya cucu pertama. Baru saya pergi kerja. Setiap hari. Tapi saya nggak tahu lagi. Ya, kan kalau misalnya dari Stefani sendiri kan tidak pernah, yang saya nangkep ya, berusaha untuk datang berkomunikasi gitu kan. Tapi kalau misalnya dari ibu sendiri, apakah pernah berusaha untuk reach out gitu? Kayak, jangan kayak gini dong gitu. Saya aja nggak tahu nomor teleponnya. Dia gonta-ganti terus nomor teleponnya. Bagaimana saya? Saya nggak tahu betul. Kalau ibu nggak pernah ganti nomor telepon? Hah? Ibu nggak pernah ganti nomor telepon? Enggak.
Dari dulu sampai hari ini. Saya nggak pernah ganti nomor telepon. Papahnya juga nggak pernah. Anak-anak saya 2 juga nggak pernah. Nah sekarang yang diperkarakan siapa sih? Tadi kan sempat info waktu di awal-awal 500 miliar dan mau dipenjarakan gitu kan. Apakah sekarang tuntutannya masih seperti itu? Ya, sebenarnya kan dari waktu kan saya ceritakan ya Mas ya. Kalau yang 500 miliar itu kan waktu awal dia somasi sehingga tidak tercapai damai, akhirnya dilaporkan sama Bu Stefani, dan nilai itu memang berubah-ubah Mas. Dari misalnya ketika di Polda pun kan ketika Bu Kusumayati dilaporkan, kita selalu mengupayakan RJ supaya dimediasikan ini ibu dan anak. Makanya karena ini persoalan ibu dan anak, kami tuh saya dan kita tim hukum sama Bu Kusumayati jangan dulu sampai up ke media deh gitu. Kita upayakan dulu secara maksimal untuk mediasi. Jadi sejak laporan tahun 2021 tuh makanya kami tidak pernah yang namanya menghubungi media lah supaya bisa perkara ini viral. Terus kenapa sekarang viral? Nah, justru terjadinya, ini kan sejak dari 2021, nah mulai sidang itu kan tahun 2024 Mas, dan itu tuh bergulir proses dari mulai penyidikan di Polda Metro, dari Kejaksaan Tinggi sampai ke Pengadilan Negeri Kerawang. Bahkan ketika sidang pertama pun, saya tuh, oh yaudah alhamdulillah gitu kan, saya nggak ngelihat ada media, nggak ada wartawan. Bu, alhamdulillah hari ini sidang kita tidak ada wartawan. Apa karena kita memang pengennya ini semua sudahlah, kalaupun berjalan sidang ya sudahlah gitu kan, ini ibu dan anak. Tiba-tiba sore hari Mas, kita tuh baca di TV media, di TV berita, ada berita tentang bahwa sengketa ibu dan anak berujung di pengadilan. Pas saya baca beritanya, itu disebutkan semua dakwaan copy paste Mas, bahwa seorang ibu bernama Bu Kusumayati beralamat di sini telah melakukan pemalsuan surat terkait dengan ini, disebutkan untuk kronologisnya semua. Kalau memang itu si TV berita itu ingin benar-benar dapat berita, harusnya kan dia mengkonfirmasi ke kami. Kalau emang dia niatnya ini, oh ini dapat berita nih, dia ingin meng-up gitu kan, harusnya konfirmasi ke kami juga, dua pihak dong. Nah ini tidak, yang mereka wawancarai hanya jaksa. Jaksa menyampaikan, oh benar Bu Kusumayati didakwa pasal ini cerita, dan kami tadi konfirmasi. Seakan-akan ingin semua orang tahu gitu loh, bahwa mamahnya ini ada kasus ibu yang memasukkan tanda tangan anaknya demi untuk menguasai warisan seperti itu. Nah, saya juga kan sampaikan sama Bu Kusumayati, Bu, kalau sudah begini, udah muncul di media, kita tidak bisa diam lagi. Dari dulu, kita tahan-tahan, jangan sampai ke media, karena ya tapi kalau sudah begini, kita harus sampaikan, karena nama ibu udah ada nih, kata saya tuh. Jadi kita harus memberikan klarifikasi, biar seimbang, beritanya biar seimbang, karena isi berita dari TV media itu benar-benar semua isi dakwaan, kalau isi dakwaan kan semua salah disampaikan kan Mas, tidak ada pembelaan dari sisi kita kan. Nah itulah makanya pas hari sidang kedua, seminggu, itu kan sidang pertama 4 Juni ya, nah seminggu kemudian kan sidang kedua, barulah Mas kita itu memberikan wawancara ke media, boleh gitu kan, kita diwawancarai, klarifikasi lah untuk keseimbangan. Disampaikanlah bahwa kronologisnya seperti ini, kenapa ini sampai berjalan terus, karena memang kami pun sudah mengupayakan mediasi tapi berjalan terus. Apa sih yang menjadi objek laporannya, kan itu katanya dia dihilangkan hak warisnya, tapi kan sebenarnya tidak dihilangkan hak warisnya Mas, yang jadi objek laporannya dia itu kan surat keterangan waris di desa. Nah dia kan menyatakan bahwa itu tanda tangannya dipalsukan. Nah sekarang kalau kita lihat, bisa saya perlihatkan ya Mas ya nanti. Mungkin boleh dirunut kali, kayak emang apakah sudah ada aset-asetnya almarhum yang dijual? Tidak ada Mas, tidak ada. Jadi dari sejak almarhum meninggal, dari almarhum Pak Sugianto meninggal sampai sekarang pun semua aset atas nama almarhum Pak Sugianto maupun yang atas nama Bu Kusumayati itu belum ada yang dijual ataupun dipindah tangankan. Okay. Jadi bahkan isi dari surat keterangan waris di desa pun di situ menyatakan bahwa Stefani pun tetap sebagai ahli waris. Kenapa surat keterangan waris itu sampai dibuat oleh Bu Kusumayati, kan pertanyaannya begitu. Kan pada saat papanya meninggal itu, ketika ada yang meninggal kan diperlukan Mas untuk keperluan terkait penggantian surat-surat yang terkait orang yang meninggal kan Mas, kayak misalnya ganti KTP lah, ganti KK lah dan sebagainya kayak gitu. Bahkan Bu Kusumayati tidak mengetahui bahwa sebenarnya untuk untuk warga keturunan Tionghoa itu dibuat keterangan waris itu kan harusnya di notaris, bukan di desa. Tapi karena ketidaktahuannya dia terkait dengan aturan, dia suruhlah karyawannya untuk membuatkan surat keterangan waris di desa. Pada saat itu Bu Kusumayati berpikir, toh surat
keterangan waris itu kan isinya tetap menyatakan bahwa Stefani itu tetap sebagai ahli waris Pak Sugihanto. Kalau surat keterangan waris itu kan isinya cuma itu, Mas. Bahwa Pak Sugihanto meninggal tanggal sekian, meninggalkan ahli waris namanya Bu Kusumayati, Pak Dandi, Stefani, dan Mbak Perlin. Isinya cuma itu. Kalaupun katakanlah dia merasa tidak menandatangani di kolom tanda tangannya, siapapun Mas yang menandatangani itu, tapi dirugikan nggak Stefani atas keberadaan surat keterangan waris itu? Kan tidak menghilangkan haknya. Yang tertulis adalah dia sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris. Begitupun dengan surat keterangan waris yang dibuat di notaris. Dia juga kan melaporkan itu. Katanya itu dibuat juga di pasukan. Dia tidak tahu menau. Tapi kan di surat keterangan waris di notaris pun disebutkan bahwa surat keterangan warisnya itu ya ahli waris dari Pak Sugihanto adalah Bu Kusumayati, Mas Dandi, Mbak Stefani, dan Mbak Pelin tetap ada. Bahkan pembagian-pembagian berapa-berapanya itu pun disebutkan di situ karena itu kan berdasarkan aturan. Artinya kalau dari segi kedudukan dia sebagai ahli waris kan tidak dirugikan, Mas, tetap ada. Kenapa sih bisa ada case atau dugaan ini dipalsukan tuh? Kenapa? Maksudnya apakah gara-gara tadi nggak punya nomor teleponnya atau kayak gimana maksudnya? Karena sudah untuk dihubungi, Mas, pada saat itu. Udah berusaha dihubungi. Ya kan ada kurun waktu itu kan berapa bulan, 3 bulan ya. Dari Itu kan udah konflik Desember. marah waktu dia tahu bahwa nama suaminya tidak tidak akan dimasukkan ke nisan ya Bu ya. Iya. Nah dia tuh marah gitu, setelah itu nggak ada kontak sama Bu Stefani, sulit untuk dihubungin gitu. Jadi pada saat itu Bu Kusumayati mungkin berpikir yang penting hak warisnya dia kan tidak dihilangkan. Jadi dia nyuruh ke ininya ke karyawannya, tolonglah dibuatkanlah gitu. Terus kamu gimana lah caranya supaya jadi nih surat keterangan waris gitu. Oke. Nah, saya kan juga sempat nonton video-videonya Stefani yang dulu kan. Kayak contoh yang nomor 1 itu seakan-akan ada niatan untuk menyembunyikan aset-asetnya gitu kan. Dan juga bahkan ada yang dikontrakin, ada yang dijual, ada yang disewa gitu. Nah, apa benar jadi asetnya itu tidak mau dibagikan ke beliau? Listnya gitu. Enggak seperti itu, Mas. Kan beliau katanya kan mau minta listnya aja kan. Iya, katanya. jadi kan itu dia mulai mau minta list itu kan ketika dia melaporkan ada pidananya itu kan, ketika berproses di Polda. Nah, permintaan list, permintaan nilai itu kan dalam tataran untuk mediasi gitu loh. Karena kan orang-orang berpikir ini pemalsuan loh gitu kan, ini pemalsuan tanda tangan loh, nggak ada kaitannya dengan waris gitu. Loh, jangan salah, pemalsuannya itu kan terkait dengan peralihan waris yang menurut Bu Stefani itu dia tidak mendapatkan haknya. Sehingga ketika ada aset yang diminta, angka yang keluar, itu kan dalam upaya untuk RJ memediasikan, mengembalikan apa yang menjadi kerugian dia. Dia minta kita kembalikan sama dia diberikan kepada dia supaya perkara pidana bisa dihentikan. Dia kan syaratnya gitu, Mas. Kalau memenuhi apa yang menjadi tuntutannya dia, ya udah pidana selesai. Tapi kalau tidak dipenuhi, ya udah pidana jalan. Nah, itulah yang berubah-berubah tadi dari nilai, dari permintaan termasuk aset. Dia kan minta supaya aset atas nama almarhum papahnya dan mamahnya diperlihatkan. Tapi kan permintaan kesepakatan itu bukan hanya itu, Mas. Karena misalnya ada 4 item yang dia minta, ya salah satunya aset dan itu sudah diiyahkan oleh Bu Kusumayati. Bahkan ketika di Polda pun kita perlihatkan aset atas nama almarhum papahnya nih masih ada loh. Belum dijual loh, gitu. Kan dia udah tahu, Mas, aset-aset atas nama papahnya di mana tanahnya dia sudah tahu. Ini masih ada sertifikatnya. Ya udah, yang mama nanti diperlihatkan. Tapi ya itu, dia selalu minta masalah audit lah, minta nilai lah. Karena kan dia menghitungnya selama 10 tahun, perusahaan itu berjalannya sekian, keuntungannya sekian, jadi hak saya itu sekian, jadi kasih juga uang gitu. Misalnya 30 miliar gitu kan, ada itu, hitung-hitungannya kan ada, Mas. Draft itu diberikan ke kami. Minta 30 miliar setelah itu. Terus abis itu kan tadi kan ada 4 poin kan? 4 poin apa sih? Ada dari pihak pengacaranya yang mengajukan kepada kami, jadi hitung-hitungan nilai nominal ya, kan ada nilai nominal juga di Polda juga dia ajukan, kan makanya berubah-ubah gitu kan.
Dari mulai 500 miliar, nanti berubah lagi berapa. Nah, yang di Polda itu sampai ada kemudian 30 miliar, 160 miliar. Jadi dia 262 miliar. 260, terus ada lagi nanti dihitung 160 miliar. Basisnya apa? 260 Saya miliar. nggak bisa ngitung, Pak. Ya, Saya dari nggak bisa hitungan dia, ngitung. Mas. Saya hitungan dia sampai sendiri bilang menghitung. sama dia, Keuntungan perusahaan, aset, mobil, katanya ada 100 unit. Menurut dia. Dia punya 100 ini. Pak, saya sampai bilang begini, udah Van, malu, mama uang segitu nggak punya. Saya bilang udah tanah papa ada 2 kapling, rumah ada 1. Saya tawarkan sama perusahaan, dia yang mau. Silakan ambil Fani, bayar sama mama. Buat kita bertiga 30 miliar. Untuk 200 lebih miliar nggak ada. Udah nama papa ambil semua, tanah 2 kapling, ada rumah, ada di PT kan tercantum dong. Dia ributin PT kan, dia mau masuk begitu aja. Sedangkan PT itu kan saya yang mengelola dari dulu, dari sampai sekarang. Dia sekalipun belum pernah masuk. Tapi kalau mau diaduk-aduk gimana coba Pak? Hati saya. Udah silakan ambil semua, bayar sama mama 30 miliar. Karena Mama itu nggak memang punya uang. nilai yang pernah Maksudnya, kami sampaikan. bayar tuh maksudnya, bayar untuk bagiannya. Iya, karena kan Ibu. Bukan. Jadi gini Mas, Itu dia diambil. dia kan Kasih minta saya 200 miliar untuk bagian dia yang 1/8 itu. Udahlah kasihkan 200 miliar buat dia gitu. Untuk hak warisnya dia yang 1/8. Udah mama nggak usah ngeliatin list, nggak usah di audit dan segala macam. Udah kasih ke Fani aja 200 miliar gitu hak warisnya dia. Sama mamanya dibilangin, saya nggak punya uang 200 miliar. Kamu minta 1/8 aja 200 miliar. Sekarang gini aja deh. Kita tuh menunjukkan sama pihak Polda gitu loh Mas, bahwa memang kita nggak punya uang segitu. Ketika mediasi itu sampai disampaikan sama Bu Kusumayati, gini aja dia Pak, Fani kan ngitungnya 1/8 itu sekitar 200 miliar ya mintanya ya. Kita akan kasihkan semua, aset atas nama almarhum papanya semua kita kasih. Perusahaan kita kasih semua, tanah semua, mobil semua kita kasih ke Stefani. Ini haknya Bu Kusumayati, Dandi, sama Verlin, cuman dihargai 30 miliar aja. Bayar Stefani ke Bu Kusumayati cuman 30 miliar untuk bertiga, ambil semua. Gitu loh. Emang nilainya berapa kalau itu? Kan Stefani yang bayar 30 miliar, tapi Stefani dapat berapa kalau kayak gitu? Ya kan sekarang dia ngitungnya 1/8-nya 200 miliar, berarti kan dia untung dong. Kita tuh sampai maksudnya ini buat membuktikan bahwa ini tuh kita tuh bukan 200 miliar gitu maksudnya. Jadi ambil aja semuanya gitu. Saya sampai di Polda itu menyampaikan begitu polis ke pihak penyidik kan, Pak. Gini deh, Stefani kan hitung 200 miliar per 1/8-nya. Bu Kusumayati bersedia minta dibayar aja 30 miliar untuk 3 orang hak warisnya. Bayar Stefani ke mamahnya 30 miliar. Yang kata dia nilai yang atas nama aset papanya dikasihin, mobil perusahaan semua dikasihin, dia dikasihin ambil semua, cuma bayar 30 miliar dia akan diterima, beres semua gitu. Tapi kan dia nggak mau. Kenapa saya harus bayar? Nah kan deadlock lagi. Karena kita ingin menunjukkan tidak ada loh sampai segitunya. Nah, tadi kan ada 4 poin kan, 3 poin lagi apa emangnya? Jadi kan kita ya dari pihak kita ini kan menawarkan satu akan memberikan hak waris atas nama almarhum papanya akan kita bagi tanahnya Mas ketika penawaran di mediasi itu. Yang kedua Bu Kusumayati kan diminta list atas nama Bu Kusumayati tanah-tanahnya. Kita pun akan memperlihatkan sama Stefani. Nah yang ketiga dia akan dikembalikan lagi namanya kepada PT saham pemegang saham gitu. Nah yang keempat, ini yang tidak kita bisa minta kan dia minta diaudit. Kalau kita minta jangan diaudit lah. Mamanya bilang kalau kamu memang mau minta keuntungan selama 10 tahun Stefani tidak ikut membantu dan mengelola perusahaan. Dari 2013 sampai 2021. Sampai sekarang mungkin ya. Oh, sampai sekarang dia masih minta keuntungan dari situ. Ya katakanlah dia kan tujuannya mengaudit kan biar dia tahu keuntungannya berapa, apanya berapa kan tujuannya ke sana kan Mas. Dia jadi tahu berapa sih nilai perusahaan ini, berapa sih yang sudah didapat oleh mamahnya itu. Kan dia akan ke sana larinya. Untuk mendapatkan haknya yang katanya selama 10 tahun itu dia tidak mendapatkan. Mamanya bilang, jangan diaudit lah. Liatin aja nih dari hasil pajak mama. Selama kan bisa dihitung kan, bisa dilihat penghasilan berapa. Tinggal 1/8-nya aja hak kamu, nanti dikasihkan. Keberatannya boleh sharing nggak di mana kalau misalnya diaudit emangnya?
Kan saya bilang ini kan perusahaan kecil, bukan perusahaan yang besar gitu kayak perusahaan yang ngetop. Ini kan perusahaan kecil dan saya mengelolanya juga sendiri. Kan kita punya hasil pajak, semua kan sekarang udah semua pakai pajak, PPN, PPH kan, dilihat dari situ. Dia nggak mau, dia selalu cuman bilang mama bohong, mama bohong. Karena gini loh, gimana Mas, saya mesti bilang? kita kan tujuan dari RJ itu kan ya, tujuan di restoratif justice itu mengembalikan apa yang menjadi kerugian dari si pelapor, mengembalikan atau memulihkan ke keadaan semula. Dasar laporan Stephanie itu kan ada akte nomor 5 ketika peralihan saham, nama dia tidak dimasukkan. Artinya kan itu loh kerugiannya dia. Oh, jadi yang ini ya, yang waktu almarhum nama dia nggak masuk di perusahaan gitu. Ya, kan setelah 8 bulan membuat surat keterangan waris dari desa, Bu Kusumayati ini kan didatangi oleh salah satu kliennya untuk memperpanjang kontrak pekerjaan. Salah satu syaratnya itu harus mengganti, Mas, pemegang saham yang sudah meninggal. Diganti akte pendirian PT-nya itu supaya diganti, yang meninggal itu diganti oleh ahli warisnya atau siapapun itu yang ditunjuk oleh Bu Kusumayati. Pada saat itu ini kan perlu percepatan, Mas, gitu. Nah, si surat kan salah satu syaratnya itu adalah harus ada surat keterangan waris. Pada saat itu Bu Kusumayati sudah bilang sama notaris, Ibu ada surat keterangan waris nggak? Kata notarisnya, kata Bu Kusumayati, saya sudah ada sih Bu yang dari desa, tapi saya dikasih tahu sama teman katanya itu tidak berlaku. Ya sudah, katanya gitu, kesiniin aja deh sama sayain aja. Liatin, nah ternyata pas dilihat oleh si notaris, kata notaris ya udah sudah memenuhi syarat. Jadi yang surat keterangan desa itu dijadikanlah dasar untuk perubahan saham itu. Nah, Bu Kusumayati merasa pada saat itu kan Stephanie itu tidak bisa dihubungin, Mas. Susah, sedangkan ini perusahaan harus tetap berjalan. Akhirnya dia minta yang atas, Bu Kusumayati minta sama notaris, Bu udah deh yang atas nama almarhum Pak Sugianto di atas namakan Dandi aja. Karena satu, Dandi kan sejak papanya masih hidup yang sudah membantu perusahaan untuk mempermudah. Hanya untuk formalitas aja gitu loh, Mas. Itu kan dibuat bulan September ya, surat perubahan saham itu. Ada satu kalimat, Mas, di situ. Di situ pun disebutkan bahwa ahli waris dari Pak Sugianto adalah Bu Kusumayati, Dandi, Stephanie, dan Perlin di akta perubahan saham itu. Cuman ada satu kalimat yang Bu Kusumayati juga tidak tahu ada keberadaan kalimat itu. Jadi bahwa seluruh ahli waris telah menyetujui bahwa saham sebesar 40% milik almarhum Pak Sugianto itu akan dialihkan ke Dandi. Nah, Stephanie merasa, loh saya nggak dikasih persetujuan kok. Makanya itulah salah satu yang dilaporkan sama dia, karena dia tidak diberi persetujuan gitu. Tapi di situ di akte itu disebutkan sudah menyetujui semua. Padahal itu dilakukan oleh Bu Kusumayati kan tadinya hanya formalitas untuk percepatan perusahaan, Mas. Nah, dia taunya bahwa ada kalimat itu, bahwa seluruh ahli waris telah menyetujui, baru tahu di Polda. Karena kan ya orang kan nggak ngerti ya, Mas, orang namanya ibu rumah tangga, ini akte udah jadi, kata notarisnya, udah diterima aja. Dia nggak membaca bahwa ada kalimat itu yang jadi celah pidana oleh Stephanie dilaporkan. Tapi Mas, kenapa saya bilang itu formalitas? Itu kan dibuat bulan September, peralihan saham itu. Kalau emang benar-benar ya Bu Kusumayati tidak ingin menghilangkan atau menghapuskan hak warisnya Stephanie, itu kan bulan September dibuatnya. Bulan Oktober, Bu Kusumayati kemudian membuat surat keterangan ahli waris di notaris. Dan Stephanie masih tetap, Mas, dimasukkan sebagai ahli waris dari Pak Sugianto. Bahkan di situ disebutkan mendapatkan 1/8 hak warisnya. Itu loh, kenapa saya bilang ini situasi yang sangat mendesak pada saat itu menuntut Bu Kusumayati untuk tetap roda perusahaan berjalan. Dan karena berkat, ya katakanlah dengan adanya itu, sampai sekarang kan perusahaan tetap berjalan gitu. Berarti kan yang dari sisinya nama almarhum belum pernah diperjualbelikan tadi kan. Lalu yang atas nama saham. Ibu pun mohon maaf, itu kan ahli waris pun juga tetap tercantum ya kan semua. Iya. Hanya saham aja, Mas. Yang saham, berarti kan yang 40% ini mungkin yang beliau pikir. 1/8-nya punya Stephanie. Iya, berarti kan merasa punya hak 1/8. Iya, 1/8 dari 40%-nya harusnya punya dia gitu kan. Iya, itu yang dia keberatan, yang menurut jadi celah hukum dia melaporkan itu. Tapi sebenarnya, Mas,
itu kan perusahaan keluarga ya, belum ada yang namanya pembagian saham lah, dividen lah. Karena memang yang namanya perusahaan keluarga ya Mas, saham kan saham kosong Mas. Banyak kan saham kosong hanya untuk pendirian aja lah. Tidak ada itu yang namanya saham di perusahaan keluarga, apalagi yang mengelola dan mengelola perusahaan itu Bu Kusumayati sendiri. Ya. Kan kalau nggak salah ada satu video juga yang beliau bilang, saya lupa persis ya kira-kira kayak gimana ya kata-katanya. Tapi mungkin yang ditakutkan itu adalah udah ada pembagian mungkin waris atau segala macam atau keuntungan gitu ya. Soalnya katanya anak-anak lain aja dikasih mobil baru, beli Mercy, segala macam. Itu yang saya nonton ini ya. Ya, sekarang gini deh Mas, selama berpuluh-puluh tahun kan Bu Kusumayati yang mengelola perusahaan itu sehingga berjalan. Masa ibunya tidak boleh menikmati sih Mas? Kalau ibunya katakanlah pengen beli mobil mewah, merasakan hasil kerja kerasnya, masa harus seizin anak? Kan begitu loh Mas. Di PT Mercy itu juga atas ada nama PT ya Bu ya? Iya. Oh, bukan atas nama anak? Bukan atas nama PT Mas. Atas nama PT. Sekarang kalau Bu Kusumayati pengen menikmati, katakanlah selama ini yang membantu usaha Bu Kusumayati selama 10 tahun ini, kan Mas Dandi sama Perlin. Nggak boleh Bu Kusumayati beli Mercy, Mbak Perlin naik Mercy. Nggak boleh. Mas Dandi ikut naik Mercy. Anak yang selama ini sudah membantu. Masa harus sampai dihitung sampai ke situ sih Mas? Berapa kali naik mobil Mercy harus dihitung gitu loh. Ya kita kan jadi, aduh kok sampai segitunya ya gitu kan. Itu loh yang jadi permasalahannya. Kalau diungkit-ungkit terus sampai ke sana ya banyak jadinya gitu. Kan mirip kayak yang awal kan waktu dibeliin mobil 100 juta udah nggak happy Ya, gitu kan. nggak Kan happy kelihatannya storyline-nya gitu. kan Ya, konsisten gitu. Iya. Jadinya. Seperti itu gitu kan. Jadinya ya gimana? Saya juga selalu ya Mas kan ke Bu Kusumayati, ayo Bu kita mediasikan lagi sampai di Kejaksaan Tinggi juga. Gitu Mas, tapi ya selalu terbentur masalah nilai. Bahkan kalau di Kejaksaan Tinggi itu ada tuntutannya dia itu sampai minta kerugian imaterial. Imaterial? Apa Ya, maksudnya kerugian imaterial? imaterial itu kerugian yang karena dia sudah melaporkan, karena ada Bu Kusumayati dia melaporkan ke Polda, dia kan jadi bolak-balik melaporkan, harus bayar pengacara dan lain sebagainya. Jadi kerugian dia secara imaterial bukan material. Jadi rasanya dia itu jadi bersusah payah, akhirnya harus melaporkan mamahnya, harus bayar pengacara, harus ada urusan ini. Nah, itu dia menuntut kerugian imaterial sampai 10 miliar ke mamahnya. Ya. Jadi tapi itu kita tolak ya, dan tapi kan dengan dia menyampaikan itu ke kami aja, kita kan jadi ngeliatnya, wah sampai dihitung sampai ke sana gitu. Mungkin apakah tujuannya itu apa sih? Apakah mungkin sekarang secara ekonomi itu mungkin kurang baik, makanya dia emang lagi butuh atau kayak gimana? Kalau Stefani suaminya pengusaha oli. Suaminya Pengusaha. pengusaha oli. Pengusaha oli. Ya, dia menurut saya sih mampu. Cuman dia nggak tahu dah, dia mau nyakitin saya mungkin. Jadi bukan, Saya nggak tahu, kayaknya bukan kalau karena motif ekonomi dia kekurangan uang nggak sama sekali sih Mas, karena dia sangat mapan ya dengan usaha suaminya yang sekarang sebagai pengusaha oli itu. Secara ekonomi dia sangat mapan gitu. Terus motifnya apa? Maksudnya mau memenjarain ibu, untungnya apa? Ya gitu? kalau dia sih sampai waktu deadlock terakhir ya? mediasi ya Mas, jadi sekitar seminggu yang lalu kan sama hakim, karena kita kan minta ya ke hakim pun ketika di pengadilan supaya mediasi gitu. Nah, salah satu dari mediasi itu kan hakim tuh menanya ke masing-masing pihak lah, ke Mas Dandi, ke Bu Kusumayati, ke Mbak Perlin, ke Mbak Stefani, silahkan berkomunikasi yang selama ini sulit gitu kan, diketemukan dalam satu meja oleh hakim. Ditanya kan sama Mas Dandi tuh, Van, kamu kan kasihan sama mama udah tua, bahagiakanlah mama. Gitu. Jawabnya, abis nggak adil. Gitu. Karena kan kalau saya ini ya Mas, kalau saya nonton juga ya video-videonya Stefani ketika diwawancara kan, dia bilang salah satu tujuan dia melaporkan mamahnya itu kan untuk mendapatkan keadilan, karena hak waris, untuk mendapatkan keadilan supaya dia mendapatkan hak warisnya dia, dan itu banyak videonya gitu. Jadi saya bukan mengada-ngada, karena memang ada bukti video-video dia ketika menyampaikan itu bahwa tujuan dia dilaporkan itu salah satunya ya untuk mendapatkan hak warisnya dia. Dan sekarang beliau masih tercantum sebagai Ahli Ahli waris. waris. Masih Mas gitu.
Oke. Jadi Ya ini menarik ya. Soalnya kalau misalnya, ya ini kalau misalnya saya, kalau misalnya saya pribadi ya, ibu tahu nggak sih berapa bayi yang meninggal 20 hari setelah lahir? Angkanya itu 2,3 juta. Bayi itu meninggal setelah 20 hari. Jumlah orang yang mengalami significant disability, difabel gitu ya, itu tuh di dunia ini tuh 1,3 miliar orang. Yaitu 16% dari seluruh dunia itu tuh difabel gitu kan. Jumlah orang yang lulus S1 di Indonesia itu tuh 0,31%. 0,31%. Walaupun orang memilih untuk tidak mengambil S1, tapi kesempatan itu kan sudah diberikan gitu kan. Lalu jumlah orang yang memiliki kekayaan di atas $1 juta, jadi 15 miliar, itu tuh 0,6%. Artinya apa? Artinya menurut saya, kalau misalnya anak itu udah lahir, sehat, dikasih kesempatan lulus S1, bahkan tumbuhnya itu di kalangan yang nggak susah lah. Di kalangan maksudnya mungkin ekonominya makan bisa, ya kan, keluar jalan-jalan bisa gitu. Itu tuh probabilitasnya 0,000 sekian. Sebenarnya itu tuh udah menang lotre sebenarnya ya menurut saya ya. Kalau menurut Mas Leon sendiri gitu ya, terhadap, jadi ini pendapatnya seperti apa? Ya kalau misalnya menurut saya sih, Dengan kejadian seperti ini. iya, kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya saya pribadi sih, itu kan udah kayak menang lotre sebenarnya. Dan juga menurut saya kalau misalnya tugas orang tua kan, maksudnya saya sendiri sih udah sangat berterima kasih, bahkan udah sampai dikasih kesempatan lulus S1 aja udah thank you-nya luar biasa gitu. Kalau misalnya saya sekarang ya tugas saya untuk menyenangkan orang tua lah. Pasti kan, kayak bukannya minta apalagi ya yang gue bisa dapetin dari orang tua saya. Gitu. Kayaknya ya saya rasa orang tua saya udah berjuang mati-matian supaya saya bisa sekolah, supaya saya bisa sehat, dikasih kasih sayang gitu kan. Nggak pernah kepikiran kayak untuk minta apalagi ya, mama belum kasih sayang gitu kan. Atau nggak bahkan nanya kayak, kok, soalnya kan kebetulan mungkin saya sama Stefani ada sedikit kemiripannya, yaitu saya satu-satunya yang tidak meneruskan usaha keluarga gitu kan. Jadi mungkin ada kakak saya dan juga cici saya itu yang bantuin usaha keluarga. Mungkin mereka dikasih mobil atau dikasih apa ya dia yang ngebantuin, ya dia yang ngebantuin ya silakan aja kan, sama kan kalau misalnya kita bekerja, kita digaji, ya kan, ya mau pakai mobil perusahaan ya terserah. Itu kan kalau misalnya saya, ini ibu tadi nanya versi saya seperti itu. Jadi ya, dan kalau misalnya saya pribadi juga mungkin secara ekonomi ya, menariknya saya tuh justru meningkatnya waktu saya pribadi itu pisah dari bisnis keluarga. Jadi saya pisah sama bisnis keluarga, habis itu saya, dulu sebenarnya orang tua saya tuh sangat support. Beliau sampai, waktu saya mau mulai usaha pertama saya, beliau nanya, Leon mau dana berapa buat mulai usaha gitu. Tapi saya tahu kalau misalnya saya ngambil uang dari orang tua, saya pasti susah maju gitu. Soalnya duitnya gampang gitu, dikit-dikit nggak minta, kalau kurang, kalau bisa bangkrut, minta lagi. Jadi saat itu saya justru bikin surat, saya Leon tidak akan minta duit dari orang tua sekarang. Saya tanda tangan tuh masih ada tuh tanda tangan itu di 2000 nggak tahu kapan. Nah justru menurut saya itu yang bikin saya bangkit gitu. Soalnya saya punya prinsip buat mandiri dan jadinya benar-benar belajar dari nol gitu. Walaupun nol saya ini beda loh, nol saya beda dari orang lain. Soalnya yang tadi saya udah 0,3% orang yang lulus S1. Saya udah 16% orang lain tuh mengalami significant disability. Saya lahirnya sehat gitu sampai sekarang gitu kan. Alhamdulillah Ya ya. makanya dan ya saya beruntung juga memiliki istri yang mendukung keputusan saya waktu saya mau keluar dari usaha keluarga gitu. Soalnya mungkin kan usaha keluarga itu kan yang paling, ini saya ngomongin udah 10 tahun yang lalu lah ya. Itu kan keputusan yang mungkin berat lah kalau misalnya kita mulai pertama kali memilih untuk meninggalkan itu mungkin susah gitu buat saya. Tapi surprisingly malah disetujuin sama istri itu. Makanya menurut saya sih peran pasangan itu juga sangat penting ya. Makanya ini sih juga mau tahu sih, emang dari segi suaminya, maksudnya kan kalau misalnya ini sampai viral segala macam, pasti kan
ya kita ya, dan logikanya kan adalah ya kalau bisa kita damai, jangan sampai ke media lah gitu kan. Nah apakah sampai blok kayak gitu nggak ada info dari mantu mungkin udahlah Stephanie jangan seperti itu gitu? Ya, kalau yang saya tahu ya ketika proses pelaporan di Polda kan suaminya selalu mendampingi Bu Stephanie, bahkan ketika proses-proses mediasi. Tapi memang yang disampaikan ke saya gitu kan pernah ya suami kan ketika mediasi saya kan berdiri di sebelahnya Pak Alihano ya. Terus dia menyampaikan ke saya kan ketika proses mediasi, udahlah Bu Ika kasih aja apa yang Bu Stephanie minta gitu kan. Itu kan haknya selalu begitu. Seperti itu yang Oh, beliau disampaikan Pak mendorong Alihano. supaya memenuhi. Iya, menuhin aja. Itu kan haknya Stephanie gitu ya. Saya bilang ya, tapi Mas kalau misalnya Bu Kusumayati tidak mampu untuk memenuhi ya gimana, kan kita juga tidak bisa memaksakan ya kalau tidak ada kemampuan dari Bu Stephanie. Dan Menurut bahkan saya, pernah waktu mau deadlock itu disuruh salaman Stephanie, kan dia enggan gitu salaman. Stephanie yang enggan. Ya enggan salaman sama mamanya sama penyidik. Ya udah Bu, ayo anak sama Ibu salaman gitu. Oh, polisinya aja ini ya. Polisinya aja, Mas. Polisinya Polisinya aja. tuh sampai 2 tahun, Mas. Ini proses laporan ini sampai di 2 tahun terus itu sama Polda itu kan. Karena terus-terusan, ayo Bu mediasi lagi, ayo Bu mediasi lagi. Karena mereka tahu ini ibu dan anak dan berharap ini selesai lah Bu, bisa dicabut lah Bu. Walau bagaimanapun kan Bu Stephanie, Bu Kusumayati itu ibu orang tuanya gitu. Tapi ya ketika itu deadlock dan Stephanie, ya udah kalau tidak ada perdamaian pidana maju terus gitu. Bahkan ya mungkin nanti Mas bisa disampaikan oleh Pak Yana Wangsa gitu terkait dari hak-hak seorang anak yang tidak memberi dharma kepada ibunya. Nanti Pak Yana yang akan menjelaskan. Ya kalau misalnya tadi pendapat saya sih ya itu ya. Menurut saya ini kalau misalnya saya pribadi sih ya uang orang tua saya adalah ya haknya mereka. Sebenarnya ya kalau misalnya logika saya, mereka udah membesarkan saya, mereka udah ngasih makan, mereka udah ngasih saya ke sekolah, mereka mau ngasih uangnya itu ke koko saya, ke cici saya, ke apa namanya, ke non-profit organization, mau ngasih hibahin kemana terserah gitu loh. Kalau saya sih kayak gitu ya. Soalnya kan udah, ya tadi kan kayak kita tuh udah lebih baik daripada tadi 99,9 sekian persen orang di luar sana gitu loh. Ya, maksudnya justru fokusnya itu adalah gimana caranya sekarang kita bisa bikin orang tua kita happy gitu, menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya Ibu Kusuma sendiri, ada ini nggak sih, sebuah regret atau pembelajaran gitu ya, kira-kira what do you think you could have done better gitu? Kalau misalnya kita ngomongin buat edukasi ya, buat sharing-sharing, kalau misalnya kita bisa turn back time gitu. Masih sayang nggak sih Bu sekarang sama anak yang mau memenjarakan Ibu sendiri gitu? Perasaannya gimana? Pak, ada nggak bekas anak? Nggak ada. Ada nggak rasa hati di dalam kita? Udah nggak saya? Ada nggak? Dia udah nggak Kyung-hee datang. Begitu saya dapat berita dari kakaknya, dia kebakaran gudangnya. Apa yang saya bilang? Den, bantuin Fanny. Ini berarti setelah berpisah, setelah pertengkaran segala macam ini? Iya, itu mungkin 2014 atau 2015, dah saya lupa tahunnya ya. Saya bilang, bantuin Den, Fanny. Ada nggak? Kalau saya menghilangkan, kenapa saya bisa bertahan untuk tidak viral? Saya malu, Pak. Saya gagal mendidik anak saya. Tapi walaupun gagal saya, rasa sayang saya nggak akan hilang. Dia tetap anak saya. Itu yang saya bilang. Waktu di pemakaman, setelah 7 hari dia masih datang ke kuburan papanya. Kapan waktu Fanny pulang, pintu rumah mama selalu terbuka buat Fanny. Sampai sekarang? Enggak, waktu 7 hari. Oh, itu. Ya, Waktu 7 kalaupun hari. dia datang masih Ya sekarang Masih juga bisa. pasti. terima, Pak. Ya mau nggak mau Pak. Tetap saya terima, dia anak saya. Makanya saya tanya, apakah ada bekas anak? Apakah ada rasa benci di hati? Kalau orang tua sama anak. Rasa saya masa nakal-nakalnya anak. Tetap anak kita. Itu yang saya rasa. Jadi kalau misalnya beliau mau minta maaf gitu segala macam, Ibu masih menerima. Pasti gitu. Nah, tapi kalau misalnya Ibu coba tarik ke masa lalu gitu ya, kayak apa yang mengakibatkan seperti itu? Ini tujuannya buat
edukasi ya maksudnya. Kayak kira-kira apa sih yang you wish you didn't do gitu, yang seharusnya ini bisa diperbaiki nih, udah saat itu sebelum sampai ke tahap sekarang gitu. Ada nggak sih? Apa ya Pak? Saya juga nggak tahu Pak. Cuman waktu itu saya hanya berpikir, otak saya juga nggak pintar. Saya juga nggak tahu dengan kekurangan saya. Saya cuman bisa masak, ngurusin kerjaan saya. Di pikiran saya harus bekerja karena bila mana anak-anak saya butuh, kita orang nggak kekurangan. Hanya itu sama pikiran saya. Walaupun dari keluarga yang ada, tapi saya juga pikir dalam diri saya bilang, yang paling nikmat itu hasil uang jeripayah sendiri. Hadiah dari warisan itu hadiah anugerah. Ada diterima, enggak jangan mengharap. Yang penting kita bisa membahagiakan orang tua kita semasih hidup. Setelah meninggal, mau dikasih apapun, apa dia bisa makan? Apa bisa dia menerima? Itu Pak, hanya pikiran saya begitu. Gimana Dok? Apa yang mau disampaikan tadi? Jadi saya menyimak kasus dari awal, dari tahun 2021, terjadi satu permasalahan timbul tuntutan anak ke mamanya itu. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ika, adanya terjadi dianggap pemalsuan di dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris, kemudian diketuai oleh lurah dan camat. Nah, kalau kita simak dari keterangan waris yang dibuat itu, kalau kita mengacu kepada peraturan, kepada undang-undang, jadi untuk membuat surat keterangan waris terhadap pewaris yang meninggal itu, secara hukum terbagi 4 kelompok. Yang pertama, itu keterangan waris untuk kelompok golongan Barat, Eropa, itu harus dibuat oleh notaris. Kemudian untuk golongan WNI keturunan Tionghoa itu dibuat di notaris juga. Kemudian untuk golongan Indonesia asli itu dibuat oleh para ahli waris, kemudian diketahui lurah dan camat setempat. Kemudian untuk timur asing itu dibuat di Balai Harta Peninggalan atau Westkammer. Nah, yang kita ketahui bahwa surat keterangan waris itu sudah diatur oleh KUH Perdata, BW, Berwritten Book, di mana pasal 830 KUH Perdata mengatur bahwa waris terjadi, warisan itu terhadap harta peninggalan pewaris kalau pewarisnya sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, tidak bisa. Itu saya sampaikan kepada Bu Kusmayati. Nah, ini kita lihat terhadap tuntutan Stefani, adanya terjadi tindak pidana pemalsuan, katanya menurut dia versinya hanya begitu, tetapi faktanya memang terjadilah, misalnya tanda tangan dia, tetapi secara yuridis itu tidak dihilangkan hak warisnya. Tuh, yang kedua, kalau kita lihat Ibu Stefani, kemudian Bu Kusmayati dan almarhum Pak Sugianto itu kan warga negara keturunan Tionghoa, WNI. Jadi secara hukum ya harus dibuat di notaris. Bergulir sampai sekian lama, terakhir waktu sidang, ditanya oleh hakim di pengadilan, apa yang jadi tuntutan Ibu? Ini ada pemalsuan tanda tangan. Dia selalu berdalih, tidak pernah dia nuntut waris dan sebagainya. Yang saya sangat miris, ya, di ruang persidangan, ditanya oleh hakim atas pertanyaan Bu Ika, Bu Stefani, betul tidak waktu di Polda Anda menyatakan bahwa Bu Stefani tidak diminta lahir dari perut dilahirkan oleh Bu Kusmayati? Itu dengan tegas dinyatakan, iya. Itu luar biasa mirisnya ya. Seorang anak sampai demikian rupa. Nah, fakta yang berikutnya, bahwa keterangan waris baik yang dibuat oleh diketahui lurah dan camat, termasuk terakhir dibuat oleh
notaris, itu mengacu kepada pasal 1898 KUH Perdata, itu nama dia tetap ada. Jadi tidak dihilangkan. Dan saya sampai tanya Bu Kusmayati, apakah harta-harta peninggalan almarhum dan atas nama Sugianto pernah dijual? Dihilangkan dia. Jawab Bu Kusmayati, tidak pernah. Tidak pernah ada harta yang dijual nama almarhum sampai hari ini. Begitu. Dan saya sampai menyampaikan, Bu, ini ada undang-undang pasal yang mengatur. 838 KUH Perdata. Kalau seorang anak yang tidak memberikan nama kepada orang tuanya, ibunya, dan dia melaporkan terhadap ibunya atau bapaknya, terjadi satu tindak pidana dengan ancaman 5 tahun ke atas. Dia melapor bahwa Bu Kusmayati menduga melakukan tindak pidana 263, 266 KUH Pidana, memalsukan surat. Ancaman 7 tahun. Itu bisa dihapus dia sebagai ahli waris. Apa jawabnya? Nggak usah kok, biarin aja. Oh, Ibu bilang Tidak usah. jangan dihapus. Jangan dihapus. Luar biasa. Kenapa Ibu ngerasa? Jadi Ibu berencana tetap memberikan Stefani, walaupun udah melewati ini semua. Tetap berencana memberikan. Maksudnya gini nih, misalnya ternyata Ibu menang gitu kan, dari hakim tidak menyetujui permintaannya Stefani gitu misalnya. Ibu tetap berencana memberikan. Ya, saya tetap akan kasih dia. Kan saya bilang, pasti orang tua itu sayang sama anaknya. Tidak ada bekas anak. Pasti kan sakit hatinya. Saya kalau dibilang sakit hati, Mas, Pak, saya bilang saya udah nggak bisa keluar air mata darah lagi. Saya udah merupakan keluar air mata nanah. Tapi hati saya berkata lain. Saya bilang stres. Pasti saya stres diginiin. Kayak kemarin mediasi selalu. Pidana, pidana, pidana. Kalau saya nggak mau ini, pidana. Kalau ini, pidana. Saya cuma bilang, udahlah Van. Hidup mama nggak lama lagi. Kita nggak tahu, saya bilang. Saya pun dinyatakan stroke ringan. Otak saya juga, ya siapa yang nggak stres diginiin terus sama anak? Maksudnya pidana, siapa maksudnya yang mendorong itu maksudnya? Stefani. Oh, mendorong. Waktu ada mediasi yang kemarin di kejaksaan, kan dia bilang, dia minta, misalnya dia minta hanya list. Ternyata dia bukan minta list. Dia minta semua nama di surat tanah, rumah, minta dibagi 3. Saya bilang, nggak bisa, mama masih hidup. Kalau yang atas nama ibu diminta dibagi 3. semua sama nama bapaknya, Nama bapaknya bapak juga, sama ibu papa, dibagi 3. minta dibagi 3 sekarang. Seolah-olah saya dimiskinkan. Saya bilang, nggak bisa, Van. Anak saya bilang semua yang 2 ini menolak. Mama masih hidup. Dia 2 nggak setuju. Ya udah, kalau nggak setuju, tetap nama dia masukin. Jadi bukan cuma ngomong dia, hanya minta list. Enggak, Pak. Enggak. Minta sekarang dibalik namain juga gitu. Nah, terus udah gitu di PT. Nama papanya kan 40%. Dia minta 15%. Saya nggak bisa ngitung dari mana 15%. Kan kalau 40% itu 1/8, hanya 5%, Pak. Dan dia pun nggak pernah tahu perusahaan saya jalan. Dia bilang, audit. Nanti kalau utangnya kegedean, dia juga nggak mau. Beresin dulu audit, baru dicabut. Ini pidana loh, ini pidana. Sampai kakaknya bilang, udahlah Van. Lihat mama, kesian mama. Saya dari muda, kerja mati-matian. Buat anak saya bisa sekolah, bisa makan yang bagus. Saya nggak kepikir. Sampai begini saya nggak kepikir. Benar-benar saya nggak kepikir. Tapi kalau dia memang mesti dapat bagian, saya kasih, Pak.
saya kasih. Dari polisi mula, saya ingin ya udah nama papa dulu dibagi. Dia nggak mau. Nanti kalau mama mati pun tetap dapat bagian. Saya hanya pikir kenapa saya masih tetap mau kerja. Kalau saya nggak kerja, mungkin otak saya udah makin nggak bisa apa-apa, makin saya makin drop. Hanya itu yang saya pikir. Saya nggak punya pikiran apa-apa lagi, Pak. Jadi dia minta yang atas nama almarhum untuk dikembalikan, dibalikin, dan sebenarnya dari semuanya pun udah menyetujui itu, tapi yang atas nama ibu juga minta dibalikin sekarang. Diminta sama dia. Audit pun dia maunya pakai audit internal. Pak, itu Pak, perusahaan saya bukan perusahaan yang wow, TBK kayak apa, kayak enggak. Kita orang kampung, berapa sih Pak? Jadi saya yang urus sendiri. Apa, saya cuman bukan karena anak dua saya ngebantuin saya kita kan namanya orang Chinese. Anak perempuan udah kawin, nikah umumnya keluar. Karena anak saya yang lelaki membantu saya. Ya otak saya cuma ya udah dia, tanpa sepengetahuan dia. Saya kasih nama juga supaya perusahaan saya tetap bisa jalan, usaha saya bisa jalan. Hanya itu, nggak punya pikiran apa-apa. Kalau dia minta bagian, ya tunggu. Nanti kalau mama mati, tanah semua lu bagi 3. Saya nggak punya. Jadi Bu nggak ada niatan sebenarnya untuk menghilangkan beliau tuh, nggak ada sebenarnya. Dan sebenarnya kan tuntutan dia kan sebenarnya itu kan. Makanya sebenarnya saya tuh apa ya, dari tadi tuh bingung itu sebenarnya apa yang dituntut itu sebenarnya kan apa kalau kayak gitu. Maksudnya itu kan haknya dia, kan haknya kan ada, ibu juga nggak ada niat buat menghilangkan itu. Terus apa yang dituntut? Maksudnya penjara maksudnya supaya apa gitu maksudnya? Emangnya masih ada niatan? Maksudnya penjara ini emang beneran ada nggak sih? Untuk dorongan gitu maksudnya? Jadi sebetulnya secara yuridis ya, kalau ada satu terjadi pemalsuan sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan jaksa 263, 266, terjadi satu tindak pidana atas pemalsuan itu terjadi. Misalnya keterangan waris ya. Nah, kemudian dibuatlah transaksi jual beli dan sebagainya. Tapi sampai saat ini kan belum terjadi. Secara yuridis itu belum terjadi. Nah, sedangkan itu ancamannya kan cukup tinggi. 263 itu 6 tahun, 266 7 tahun. Saya sampaikan ke Bu Sumayati. Bu Sumayati sampai saya dengan miris ya hati, dengan terharu. Enggak, tetap kok. Dia sebagai ahli waris, tetap haknya kita akan berikan, walaupun saya nanti sampai meninggal. Hanya kan dia berpikir kok sampai begini ya pemikiran itu anak. Sampai terakhir yang saya juga sangat luar biasa ya, mirisnya ya, mendengar. Dia menyampaikan di dalam wawancara pers, saya hanya untuk memberikan pembelajaran kepada orang tua. Jangan seenak perutnya kasarnya bilang begitu. Karena orang tua itu bukan segala-galanya. Itu ada deporkasinya. Ya, sempat nonton juga sih. Ya. Sedangkan saya berkali-kali sampaikan, terserah ya, saya bilang. Kalau mau dihapus bisa, tapi kembali kalau memang tidak dihapus, ya saya nyatakan salut ya. Sebagai orang tua. Walaupun sudah dipidanakan oleh anak kandungnya, yang dulu ceritanya tuh sebagai anak yang cukup disayang ya. Kebetulan saya dengan suami almarhum kenal baik ya. Lama kenal lebih dari 30 tahun. Saya tahu persis bagaimana perusahaan itu, bahkan perusahaan ekspedisi itu terbentuk sebelum mereka tuh lahir. Tapi kok minta diaudit dari awal sampai akhir. Bahkan dengan lega, ya sudahlah, kita berikan aja yang laporan SPT pajak. Itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dia tetap nolak. Kalau SPT pajak tidak benar, ya pasti kan PT itu kan akan diperiksa oleh kantor pajak, oleh penyidik pajak. Tapi sekian tahun kan tahu diterima semua laporan pajaknya. Dia nggak mau.
cerai dalam RC itu, ya sudah, kita lihat saja lah ke depannya bagaimana. Sampai bagaimana Bu Kusmayati kalau seandainya memang ini dinyatakan Anda bersalah, divonis, dia nyatakan coba jabat. Saya tahu masih ada Tuhan. Saya cuman percaya Tuhan ada. Saya tinggal mengharapkan bagaimana hakim menilai saya. Hanya itu yang saya pikir. Saya pasrah. Tinggal keputusannya. Apapun itu. Saya akan pasrah. Kapan sih ininya? Keputusannya atau? Masih lama. Masih lama ya. Karena masih saksi-saksi ya. Belum sampai ini. Baru saksi berapa? Baru 2 ya saksi ya. Pelapor Stefani sendiri, kemudian kemarin terakhir Pak Dendi yang saksi. Berikutnya nanti Mila lagi saksi. Tanggal 15 Senin besok. Begitu. Ya, saya harapkan semuanya bisa. Ya saya harapkan penegak hukum juga bisa inilah ya, membaca kasus ini dengan baik dan bisa menjadi wise lah gitu ya, dan juga melihat bahwa sebenarnya bukan tidak ada niatan menghapus haknya Stefani anyway gitu, bahkan kalau misalnya bisa pun juga bahkan tetap mau dikasih ya gitu ya. Ini mungkin saya sedikit menyampaikan ya, secara umum ini kan yang dianggap surat keterangan waris yang dipalsukan, tetapi secara yuridis itu kan masih ada. Ini apakah saya boleh minta soft copy-nya nanti? Bisa boleh ya? Boleh. Saya nanti taruh di deskripsi, jadi semua orang bisa lihat. Ini apa nih maksudnya? Ini keterangan waris yang dibuat oleh Diketahui Lurah dan Camat. Oh, berarti bahwa semua anak itu ada dan Stefani ada sebagai ahli waris maksudnya gitu ya? Termasuk ini dibuat lagi oleh notaris yang diatur secara KUH Perdata BW 898 itu di depan notaris, karena Bu Kusmayati dan Pak Sugianto kan sebagai warga negara Indonesia turunan Tionghoa. Nah ini secara hukum juga ada namanya. Ada nama Stefani juga? Ada. Masing-masing dapat bagian, ada. Dan ini memang secara yuridis ini benar yang dibuatnya. Kalau ini memang walaupun tidak benar, tetapi ya namanya pun tidak dihilangkan. Jadi secara hukum dia tidak dirugikan dia sebagai ahli waris. Karena untuk balik nama sertifikat atas nama almarhum, itu harus pakai ini. Tanpa pakai ini nggak bisa. Begitu, itu diatur 1868 sebagai akta otentik KUH Perdata. Itu yuridis ya. Gitu. Oke, ya. Ada lagi yang mau disampaikan atau kalau nggak sih saya rasa ini harapannya bisa menjadi edukasi buat semua teman-teman ya, gitu ya. Ya kalau misalnya saya pribadi sih, kalau misalnya kita udah married ya, udah umur 20, 30, bahkan banyak kayak dari kita tuh yang nggak punya kesempatan bisa deket sama orang tua, nggak punya kasih sayang, kayaknya banyak seperti itu deh. Maksudnya kayaknya kita bisa makan, kita bisa dikasih kesempatan sekolah, kita itu udah sangat beruntung sebenarnya. Privilege itu luar biasa sebenarnya. Itu ya, lahir sehat aja juga udah luar biasa sebenarnya ya. Itu jadi harapannya mumpung ibu masih sehat juga anaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk inilah ya, dekat kembali gitu, mungkin ada waktu bersama gitu ya. Ya saya harapkan semuanya bisa selesai dengan baik. Ya. Oke, ya, thank you semuanya. Thank you ya, Bu ya. Makasih ya, Bu ya. Makasih ya.